Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Triani, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, bidang studi pekerjaan sosial. Berikut video PPL yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah masuk semua teman-teman? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya udah hadir tepat waktu di mata pelajaran sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ibu lihat semuanya teman-teman sehat ya. Ada yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Harus semua ya. Coba ibu absen ya. Coba Salma Nabila, Aisyah hadir. Ibu sudah absen kehadirannya. Terima kasih. Ternyata semuanya alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita mulai dengan baca doa dulu ya. Oke, siapa yang mau berpimpin doa hari ini? Ayo Abang silakan. Tugas siapa ya? Wala hidayah kita lumina. Ayah nakroa doa Qablana salam. Doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita mulai pada materi kita yang minggu lalu masih ingat kita tentang materi apa? Interaksi sosial. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi masalah sosial. Oke, coba semuanya disiapkan dulu. Kita udah siap belum mulai belajar? Bangkunya dirapikan, mejanya. Sekarang kita sudah masuk ke bab selanjutnya. Kita akan membahas tentang materi masalah sosial. Ini tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah nanti teman-teman menyimpulkan definisi permasalahan solusi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya teman-teman juga menguraikan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, terus mengkaitkan jenis permasalahan sosial dalam masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan sosial dalam masyarakat, dan juga menyimpulkan hasil diskusi mengenai masalah sosial. Siap semuanya? Oke. Selanjutnya Ibu akan sajikan materinya. Oke. Teman-teman perhatikan gambar yang ada di sini. Kira-kira apa yang bisa teman-teman definisikan dari gambar yang ada? Oke. Ya coba satu gimana Kak? Lihatnya apa? Ya, permasalahan sosial. Pengangguran. Ini ada apa aja sih yang menyebabkan seseorang menganggur? Ya, lawan pekerjaannya kurang, terus kualitas lulusan. Ya, itu nggak mempengaruhi kan sekarang juga banyak ya insinyur, sarjana-sarjana yang masih menganggur gitu kan? Karena memang yang diharapkan dibutuhkan dengan lapangan pekerjaan itu tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki lulusan. Di sini teman-teman nanti akan melihat sebenarnya seberapa besarnya sih permasalahan yang disebabkan dengan adanya pengangguran itu. Masalah sosial di dalam masyarakat. Di sini permasalahannya adalah adapun dampak negatif dari permasalahan sosial. Yang pertama ada apa ya Kak? Dampaknya? Ya, meningkat kriminalitas. Terus ada yang tahu bagaimana ya caranya agar kita bisa mengatasi permasalahan sosial yang ada? Nah, itu dia, meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Karena pendidikan ini hal yang paling krusial. Jadi kita memang dengan pendidikan, kalau masyarakat kita memiliki pendidikan yang tinggi yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, insya Allah mereka akan dapat mengatasi permasalahan hidupnya. Dan juga ada untuk meningkatkan kesadaran sosial. Sampai di sini teman-teman ada yang bertanya? Bagaimana sih pengelompokan sosial bisa menimbulkan permasalahan sosial? Pengelompokan sosial bisa menimbulkan permasalahan sosial. Coba teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak sebelum itu? Gimana Kak? Itu pengelompokan sosial yang menimbulkan dapat memicu konflik sosial antara kelompok yang berbeda. Antara
bisa diingatkan teman-teman? Jadi faktor-faktornya itu karena terjadinya ketegangan sosial. Jadi semuanya itu bisa berdampak. Memang terlihatnya seperti sepele, tapi memang semua itu dapat sangat berdampak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Gimana Kak? Kenapa sih manusia cenderung untuk membentuk kelompok sosial? Nah, coba kenapa sih manusia cenderung untuk membentuk kelompok sosial? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana? Jadi kelompok sosial itu dibuat untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada, dan kelompok sosial sendiri itu dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Dan kelompok sosial itu merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Nah, itu dia. Jadi kembali lagi, kenapa ya kita butuh untuk berkelompok sosial? Nah, karena kita itu manusia itu makhluk sosial. Seperti materi yang kita bahas kemarin ya. Jadi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu kan hubungan ya antara individu dengan individu. Walaupun teman-teman enggak deh, kayaknya aku nggak biasa aja gitu. Tapi dengan kita ngobrol, ya kan, itu terjadi interaksi sosial. Nah, jadi memang kita itu benar-benar makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Oke? Ada lagi anak laki-laki yang mau bertanya? Di sini juga kita dekat ya sama dinas sosial ya. Nah, dinas sosial itu biasanya memang menangani permasalahan sosial. Tapi nggak untuk kemungkinan kita masyarakat luar pun dapat berpartisipasi aktif untuk menangani masalah sosial yang ada di lingkungan kita. Oke, sekarang kita mau buat kelompok nih. Udah siap buat kelompoknya? Yuk. Sekarang ketua kelompoknya yang udah ibu tunjuk kemarin boleh mencari anggotanya. Ini dibentukannya digeser ya? Ini nggak boleh geser. Fungsi kelompoknya. Oke ya. Ini yang udah dikasih materinya dengan dibaci. Oke. Oke, semuanya bisa dibaca dulu. Silakan dibaca dulu apa aja yang akan kita diskusikan. Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, jadi teman-teman bisa menyimpulkan definisi permasalahan sosial. Nah, di lembar ini Ibu sudah menyiapkan gambar-gambar. Pasti setiap kelompok gambarnya berbeda. Materinya berbeda di sini. Nanti dijelaskan mengenai dari masalah sosial dan klasifikasinya untuk ukuran permasalahan sosial. Oke? Nah, jawabannya ini boleh ditulis di bawahnya atau di lembar belakangnya. Oke? Di lembar belakangnya untuk permasalahannya. Nah, di sini nanti teman-teman setelah itu boleh dipresentasikan ke depan ketua kelompoknya. Ada yang mau bertanya? Sebelum dimulai ada yang mau bertanya? Udah cukup? Oke. Kalau gitu Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sekarang jam panjangnya ada di 6. Nanti di 8 sudah dapat selesai. Oke, selamat mengerjakan. Oke ya. Ya, pokoknya ini pertanyaannya poin-poinnya nanti nanti kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanyakan ya. Teka ya, gak ada halangan kan? Oke Kak, waktunya habis ya. Udah semuanya? Oke ya, disiapkan, jadi rapikan.
Kelompok 2 dulu boleh? Boleh. Teman-teman boleh kelompok 2 dulu? Boleh. Ya, siapa perwakilan kelompok 2 aja? Teman-teman silakan memperhatikan ya temannya yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami dari 3 pertanyaan berikut. Yaitu yang pertama bisa dilihat ya, ada pengertian masalah sosial beserta klasifikasi dan ukuran masalah sosial. Yang kedua ada penyebab dan upaya. Yang ketiga itu ada masalah-masalah sosial yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Oke, buat yang nomor 1 bisa dijawab dulu oleh Alfa. Lalu ada upaya dari permasalahan ini dan faktor-faktornya. Mungkin yang contohnya itu yang tadi kemiskinan penjarahan. Kita bisa buat kayak semacam sembako ya untuk orang-orang miskin di sana. Atau mungkin kalau misalnya kita udah kerja nih, terus kalau misalnya dipertimbangkan dulu tentang usaha kalian buat buka lowongan kerja. Tuh, terus kalau buat pengangguran itu mungkin misalnya kayak ada teman kamu nih ada yang nganggur, kamu mungkin bisa ngajak mereka kerja, ngajak jalan kerja bareng gitu. Terus kalau misalnya faktor budaya itu kan faktor budaya itu karena suatu kebiasaan yang dibiasakan dinormalisasikan. Nah itu bisa kayak pergaulan bebas itu dibatasin, harus dibatasin kan, ada misal juga sebenarnya nggak boleh ya. Terus ada kenakalan remaja, ya tau lah kenakalan remaja kayak gimana. Ya mungkin dijauhin aja ya, atau jauhin pergaulan yang enggak. Terus ada faktor biologi, benar yang kombinasi. Ini sebenarnya kalau buat faktor biologi cuma bisa jaga diri sebisa mungkin, kayak kalau waktu COVID-19 membersihkan tangan, terus kalau misalnya lagi ada dulu pakai masker. Nah, Sudah dipahami Kak? Oke, ya beri aplaus. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Oke, selanjutnya siapa lagi yang sudah siap? Oke, kelompok 1 boleh kelompok 1? Oke, silakan. Disimak lagi ya Kak ya, pemaparan temennya ya. Perkenalkan dulu nih Kak anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tentang masalah sosial yang akan dijawab Fokus lagi ya Kak. Oke, pertanyaan yang pertama itu ada yang namanya itu jelaskan pengertian masalah sosial beserta klasifikasi. Jadi masalah sosial itu pada dasarnya itu adalah kesenjangan yang ada di masyarakat sendiri, dan untuk klasifikasi itu ada biologis, biopsikologis, habis ada ekonomis, lingkungannya ya. Untuk pertanyaan yang kedua akan dilihat itu. Jadi ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Jadi ini apa namanya, pasti dalam suatu wilayah itu tindakan kriminalitasnya tinggi karena karena permasalahan sosial ya. Nah menurut kalian upaya buat menuruninnya gimana? Ada nggak?
supaya menangani masalah sosial itu? Oke, pertanyaan tadi untuk upaya untuk menuruni kriminalitas. Untuk kriminalitas sendiri ada dua cara, yaitu cara halus dan cara kasar. Untuk cara kasar yang pertama yang paling gampang adalah untuk menempatkan seluruh polisi dan mempersenjatai polisi dengan alat militer yang ada, sehingga kerusuhan yang sebab pemuda itu bisa dihentikan dengan cepat segera, dan penangkapan massal secara massal itu juga bisa bagus seperti di masa Orde Baru. Atau cara yang lebih halus pada masa ini adalah untuk mengedukasi para pemuda untuk menghindari permasalahan konflik antara sosial gitu ya. Ya itu upaya dengan cara mengedukasi. Mau ada yang mau menambahkan lagi kalau lain? Teman-teman mau nambahkan lagi nggak? Ada lagi yang bertanya? Bertanya lagi, kalau misalnya dengan cara kasar itu yang tadi yang mau menjauh atau misalnya terjadi pekerjaan atau Tentu saja itu akan disalahkan kepada pihak yang tergantung dari pihak mana. Dari korbannya kah atau dari pihak pemuda. Biasanya kalau dari pihak pemuda itu korban yang kejatuhan pasti yang diserahkan dari polisi kan ya. Dan itu kebalikan ya, untuk pihak polisi yang jatuh pastinya yang disalahin untuk pihak pemuda pastinya. Sudah cukup? Oke, terima kasih ya, kita beri presentasinya sangat menarik. Jadi bisa disimpulkan ya kalau permasalahan sosial itu bisa ditangani secara halus dan kasar gitu. Oke, selanjutnya kelompok mana nih, 3 atau kelompok 4 dulu? Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 mau presentasi hasil diskusi kami di sini. Kelompok 4 tuh ada Nah, jadi pendataan di masyarakat asal muasal atau sumber permasalahan yang terjadi akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua akan dijawab oleh sama Erna. Untuk penyebab terjadinya masalah sosial itu adalah karena dampak perubahan bebas, kemiskinan, ada yang tidak suka satu sama lain, adanya perbedaan berpendapat dalam kelompok. Terus untuk upayanya akan dilakukan oleh Alhamdulillah berarti ternyata dari kesimpulan diskusi kali ini Ibu dapat memahami kalau teman-teman semuanya udah mengerti apa aja yang termasuk dalam permasalahan sosial. Oke, bisa disimak lagi. Ini untuk berikut penguatannya. Ibu akan putarkan sedikit video. Ya. Kira-kira permasalahan sosial itu apa ya? Mari kita simak penjelasannya.
menurut tujuan Sunarto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Contohnya, tindak kriminalitas. Nah, tindak kriminalitas ini tentu tidak sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan dan membahayakan bagi masyarakat sekitar. Menurut Martin X. Weinberg, masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan nilai-nilai warga masyarakat. Beda dengan pendapat Sutomo, menurutnya masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, banyak pengangguran di suatu masyarakat. Tentu ya, jika banyak pengangguran di suatu masyarakat, tentu hal ini tidak diinginkan oleh warga masyarakat setempat. Masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata masalah antara lain mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Oke, itu dia pembuatannya adalah jadi kata sosial masyarakat itu berhubungan dengan hubungan sosial, struktur sosial, organisasi sosial yang dari kalau masalah itu termasuknya apa aja? Kondisi, situasi, pendidikan terus, ya, seperti tadi ya kita lihat yang tadi teman-teman bahasin ada seperti begal, terusnya pencurian, perampokan, itu kan sesuatu kondisi yang memang tidak sesuai dengan pikiran masyarakat. Jadi kita anggap itu tentang yang bertentangan dan aneh dan tidak benar. Jadi semua permasalahan yang lingkupnya bertentangan dengan adat istiadat itu termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial. Oke, sampai di sini teman-teman lagi mau ditanyakan? Sudah dipahami semuanya ya? Oke. Nah, sekarang kita mau cari tadi siapa kelompok diskusi yang paling terbaik. Kira-kira tuh menurut teman-teman siapa ya? Saya Pak. Oke, dari data dari yang sudah ibu simpulkan di sini tadi ibu lihat teman-teman yang lebih atraktif, lebih aktif adalah dari kelompok 3, 1. 3. Sudah dapat dipahami ya teman-teman ya. Jadi kata sosial masyarakat itu berhubungan dengan hubungan sosial dan organisasi sosial. Oke. Nah sekarang ibu mau kasih untuk kita mau evaluasi hasil belajar. Silakan siapkan HP-nya. Nah ibu kirim linknya di grup ya. Oke, silakan sudah dibuka. Bisa semuanya dibuka? Bisa. Ya, ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ini nggak jauh-jauh kok dari soal-soal yang tadi udah kita bahasin dalam diskusi dan silakan diisi ya. Linknya udah ibu kirimkan itu. Bisa dibuka semuanya linknya? Oh iya. Ya. 10 menit ya. Ini kan Baca soalnya dengan teliti. Bisa dipahami ya semua soalnya ya? Oke, waktunya
waktunya 1 menit lagi. Pokoknya nggak jauh-jauh dari kita yang tadi. Bisa nggak Kak? Ya. Oke. Udah? Oke, itu temennya ya yang belum ya? 1 menit lagi waktunya ya. Oke, sudah semuanya? Ya, oke, kalau sudah boleh dikirim semuanya. Ibu cek siapa yang udah ngirim. Sebentar Bu, saya cek dulu. Ya udah Bu, saya udah Bu. Udah Bu. Oke. 1, 2, 3, 4. Bu, nilai saya nggak muncul Bu. Baru 12 nih. Apa lagi yang belum? Saya udah Bu. Ayo. Oke, masuk. Baru satu. Saya nggak bisa. Saya nilainya nggak muncul. Nggak bisa, tuh jangan nggak bisa. Saya mulai Bu. Kalau bisa Bu, bisa sambil. Sini Oh, ya. Bu, dia bisa. Oh, Bu, kirim paket. saya nilainya nggak bisa Bu. Nggak usah, tenang aja. Oke, udah ya. Nah, alhamdulillah udah semuanya dikumpulkan. Terima kasih. Nah, jadi udah ya, bisa dipahami semuanya ya. Oke, sekarang yang udah selesai boleh HP-nya disimpan lagi dulu. Kita mau selesaikan kegiatan hari ini. Ya, oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Jadi tadi kita harus mengingat ya, tata sosial masyarakat dan hubungan sosial itu pasti berhubungan dengan keseharian kita. Karena tanpa disadari kita memang harus berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya teman-teman silakan dibaca materinya dan nanti akan dikirim juga materi pada grup kita. Nah, sekarang di sini siapa teman-teman yang ingin memimpin doa? Ayo kan, silakan. Dirapikan dulu ya perlengkapannya, bukunya. Ya kan, silakan dipimpin. Sebelum materi pelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.